Kaisar Agung Seni Bela Diri. Bab 3426, Seseorang dari Paviliun Abadi. Kemudian, beberapa tetua mencoba, tetapi mereka tidak dapat memasuki jurang sama sekali. Kekuatan jalan yang tidak dapat dijelaskan melonjak, dan bahkan lelaki tua Muyun, yang telah berkultivasi di alam sumber, tidak dapat memaksa masuk. Terutama sinar cahaya yang kadang-kadang menyembur keluar dari dasar jurang mengandung energi yang luar biasa. Bahkan jika terkena sedikit saja, mereka dapat meledakkan para penguasa Sein Realm hingga tak bersisa. Dan ini hanyalah permukaan jurang. Jika masuk lebih dalam lagi, akan ada kekuatan jalan yang lebih mengerikan dan dahsyat, yang dapat mengancam alam Kaisar Agung dan bahkan alam sumber. Hanya benih sumber tertinggi yang legendaris yang mempunyai kekuatan seperti itu, yang membuat bahkan mereka yang kuat di alam sumber pun tak berdaya. Penolakan dan penolakan terhadap kekuatan jalan bukanlah masalah yang sulit dipecahkan. Hal yang paling penting adalah makhluk humanoid yang dibiarkan di bintang-bintang. Jika mereka benar-benar makhluk yang dibiarkan oleh benih sumber tertinggi, itu akan sangat menakutkan. Mungkin begitu mereka bangun. Di tingkat sumber, bahkan aku mungkin tidak dapat mengalahkannya. Orang tua Muyun berkata dengan suara berat, inilah yang paling dikhawatirkannya. Meskipun dia adalah sumber yang kuat di alam sumber, dia hanya berada di alam roda sumber. Dia dapat dianggap sebagai orang penting di dunia abadi. Namun, di tempat yang misterius dan tidak terduga seperti dunia dao pemakaman, belum lagi dia berada di alam roda sumber. Ketika alam sumber ada di sini, kita tidak berani bertindak gegabah, kita hanya bisa berhati-hati dan berjalan di atas es tipis. Apapun yang terjadi, kita harus berjuang demi benih sumber tertinggi yang diduga. Akhirnya, beberapa pria kuat berkumpul dan membuat keputusan. Seorang tetua dari akademi mengorbankan senjata ajaibnya, mengubahnya menjadi aliran cahaya, dan tenggelam ke dasar jurang, mencoba mengumpulkan benih sumber bintang dengan senjata ajaib tersebut. Alhasil, sebelum mereka sempat mendekat, seberkas cahaya melesat lewat, dan dengan bunyi kicauan, senjata sihir yang amat kuat itu hancur menjadi bubuk. Berdengung, orang tua Muyun segera bertindak. Di sampingnya, ada dua ahli tingkat Kaisar Agung dari Paviliun Abadi yang mengikutinya, bergegas maju dan mendekat dengan cepat. Namun, pada saat ini, apa yang tidak mereka duga akan terjadi. Tepat ketika mereka hendak mendekati benih sumber bintang, di pusat bintang, makhluk samar-samar yang hanya dapat diidentifikasi sebagai humanoid tiba-tiba membuka matanya. Itu adalah dua sinar cahaya yang sangat menakutkan dan pekat, bagaikan senjata dewa, yang merobek kehampaan dan menghancurkannya. Mundur. Tanpa ragu sedikit pun, lelaki tua Muyun berbalik dan pergi. Bersama kedua pendekar agung tingkat kaisar di belakangnya, dia segera meninggalkan dasar jurang. Benih sumber ini tidak dapat disentuh. Setelah keluar dari jurang, lelaki tua Muyun berkata kepada beberapa tetua lainnya dengan nada yang sangat serius dan hikmat. Makhluk yang dibiarkan di benih sumber itu sangat mengerikan. Mereka jelas melampaui alam roda sumber dan lebih kuat daripada alam sumber yang pernah kulihat. Hanya melihatku saja membuatku tidak punya keberanian untuk bertindak. Mendengar ini, beberapa tetua akademi juga merasa ngeri. Jelas, makhluk yang dibiarkan dalam spesies sumber tidak dibiarkan baru-baru ini, tetapi dibiarkan bertahun-tahun yang lalu. Jika tidak, mereka tidak akan begitu kuat. Tetua akademi yang mempraktikkan teknik mata dao agung bahkan melihat bahwa dia berlumuran darah, dan dia tampak terluka. Dia mungkin telah bertarung sengit dengan makhluk lain sejak lama. Akan tetapi, meski dia tahu kalau dia terluka, bahkan para penguasa alam sumber yang kuat seperti Pak Tua Muyun pun tidak mampu mengumpulkan keberanian untuk melawan, apalagi mereka yang berada di alam Kaisar Agung. Dalam keputusasaan, banyak tetua hanya bisa pergi dari sini dengan banyak murid, yang membuat orang merasa sangat menyesal. Pertama, ada kuali pecah di tanah rahasia 4 ekstrim, dan kemudian ada jurang di tanah kehamilan ini. Ada ciptaan hebat yang menakjubkan satu demi satu, tetapi tidak dapat diperoleh sama sekali, yang membuat orang merasa kesal dan tidak mau. Ketakutan di hati mereka membuat beberapa tetua tidak berani tinggal lama di sini, jadi kapal perang terus berangkat dan meninggalkan tanah kehamilan. Berdiri di dek kapal perang, banyak orang berbalik untuk melihat tanah jalur kehamilan, dan perasaan di hati mereka tak terlukiskan. Setelah itu rombongan orang itu meneruskan perjalanannya, dan sebagian orang mendapat kesempatan satu persatu untuk mencari benih sumbernya. Namun, ada juga yang meninggal. Lagi pula, beberapa benih Tao tidak mudah dikumpulkan. Setelah beberapa waktu berlalu, semua orang melihat dunia yang rusak. Ini adalah dunia yang sangat kuno, jauh lebih tua dari dua dunia keabadian dan kehancuran. Jauh di masa lampau, dunia ini terdiam dan terkubur di area ini.
Seolah-olah jalan dari setiap dunia berawal di sini dan kemudian mati di sini. Ada banyak dunia yang rusak seperti ini di dunia pemakaman. Namun, dunia ini sedikit istimewa karena ada sungai waktu panjang yang mengalir di sini. Masuk akal jika sungai waktu yang panjang itu tidak ada habisnya, tetapi sungai waktu yang panjang ini adalah suatu periode yang lengkap, tetapi tidak ada sejarah dalam waktu karena semua jalannya mati dan hanya kekuatan waktu yang murni yang mengalir di dalamnya. Waktu mengandung misteri yang tak terbatas. Jika kau dapat berkultivasi ke tingkat yang cukup tinggi di masa depan, kau dapat datang ke sini untuk mengumpulkan pecahan-pecahan sungai waktu. Seorang tetua dari akademi melirik Tian Yong yang berdiri di samping Luo Xiu. Karena di antara generasi muda di dunia ini, hanya Tian Yong yang memiliki bakat waktu, dan dia juga berlatih jalan waktu. Hanya saja, tingkat kultivasi Tian Yong terlalu rendah pada tahap ini. Jika dia dapat mencapai alam sumber, dia dapat datang ke alam dao pemakaman untuk mencari sungai waktu yang panjang di dunia yang rusak, dan menyerap kekuatan waktu di dalamnya, yang akan membuat alamnya maju pesat. Selama perjalanan berikutnya, banyak murid akademi yang tidak memperoleh banyak hal. Mereka tidak memperoleh benih sumber tertinggi yang mereka bayangkan. Meskipun mereka menemukan benih sumber yang diduga lebih maju dan kuat, benih itu terlalu berbahaya dan mustahil untuk diperoleh. Pada akhirnya, kapal perang itu memulai perjalanan pulang. Kecuali beberapa orang yang mendapat benih sumber tingkat atas, yang didapat orang lain pada dasarnya adalah benih sumber biasa, dan bahkan tidak banyak benih sumber bermutu tinggi. Hal ini juga membuat lebih banyak orang iri pada orang-orang seperti Xing Fei, karena ia memiliki berkah keberuntungan besar dari zaman kuno. Kekuatan keberuntungan besar ini setara dengan benih sumber jalan besar, mewakili suatu era dan cukup banyak. Untuk spesies sumber tertinggi. Namun tidak lama kemudian, para tetua akademi membawa kabar baik. Tampaknya perjalanan ke dunia pemakaman antara True Self Academy dan Immortal Pavilion tidak berjalan mulus. Oleh karena itu, akademi dan petinggi di balik Immortal Pavilion berdiskusi dan memutuskan untuk menghasilkan benih sumber yang lebih kuat. Benih sumber yang dapat membuat orang-orang besar memperhatikannya dan mengeluarkannya setidaknya haruslah tingkat paling atas, dan bahkan mungkin tingkat tertinggi, atau bahkan tingkat tertinggi. Pada saat yang sama, Pavilion Abadi dan Istana Abadi juga akan tiba, dan beberapa materi berguna akan dipilih dari banyak murid Akademi Diri Sejati untuk pelatihan lebih lanjut. True Self Academy terbuka untuk semua sungai dan mengumpulkan banyak talenta untuk pelatihan, tetapi ini hanya yang paling dasar. Di atas True Self Academy, terdapat Immortal Pavilion dan Eternal Palace. Di antara keduanya, Eternal Palace bahkan lebih misterius. Konon, ada jejak warisan dan pencerahan yang ditinggalkan oleh Eternal Lord. Hanya sejumlah kecil orang berbakat yang akan dipilih oleh Pavilion Abadi dan Istana Abadi sejak awal. Di antara mereka, Kaisar Sun, sebagai keturunan Tuan, memiliki kekuatan garis keturunan yang tak terkalahkan, dan dia secara alami berasal dari Istana Abadi. Dan pada waktu yang lama di masa lampau, dia telah berlatih dalam pengasingan di Istana Abadi. Kudengar seseorang pernah mengalahkan keturunanku dari Pavilion Abadi. Keluarlah dan temui dia. Pada hari ini, seorang pemuda mengenakan gaun emas datang ke True Self Academy. Suaranya bergema jelas di udara, dan semua orang dapat mendengarnya dengan jelas. Jelas, ini adalah seorang pemuda kuat dari Pavilion Abadi. Dia datang ke sini setelah mendengar tentang prestasi Luo Xiu, tetapi dia tidak tahu apa tujuannya. Bab 3427, ambil tindakan untuk menekan. Pada saat inilah beberapa tokoh penting dari Pavilion Abadi dan Istana Abadi datang berkunjung, jadi beberapa orang dari Pavilion Abadi juga ikut datang. Murid-murid Pavilion Abadi yang Luo Xiu dan teman-temannya temui di alam dao pemakaman hanya sejumlah kecil orang, dan mereka dibawa ke sana oleh lelaki tua Muyun, yang bermaksud menguji tingkatan murid-murid Akademi Diri Sejati. Akibatnya, seorang murid Pavilion Abadi begitu sombong hingga ia dihukum berat oleh Luo Xiu, yang membuat murid-murid Pavilion Abadi lainnya merasa malu. Ini bukan lagi pertikaian pribadi yang sederhana, tetapi telah meningkat menjadi pertikaian antara True Self Academy dan Immortal Pavilion. Lagi pula, orang-orang di Pavilion Abadi selalu menganggap diri mereka lebih unggul dan lebih unggul daripada para murid Akademi Diri Sejati. Sekarang mereka dikalahkan oleh orang-orang yang mereka anggap lebih lemah. Bukankah ini berarti Pavilion Abadi tidak sebagus Akademi Diri Sejati? Selain lelaki berbaju emas itu, beberapa murid Pavilion Abadi juga datang, menatapnya dengan bangga. Kudengar kau cukup cakap, aku bisa memberimu kesempatan untuk menjadi pelayanku. Ketika kata-kata ini keluar, orang-orang yang hadir menjadi gempar, dan wajah banyak murid di akademi langsung berubah.
Karena mengucapkan kata-kata seperti itu saja sudah merupakan penghinaan yang nyata. Lagi pula, Luo Xiu sekarang hampir menjadi yang terkuat di antara banyak murid di Akademi Diri Sejati. Dan orang-orang dari Paviliun Abadi benar-benar memintanya untuk menjadi pelayan, yang bukan hanya sekadar penghinaan biasa bagi Luo Xiu, termasuk murid-murid lain di seluruh akademi. Orang terkuat hanya bisa menjadi pelayan, jadi bagaimana dengan mereka yang tidak sebaik Luo Xiu? Apakah mereka bahkan tidak memiliki kualifikasi untuk menjadi pelayan? Luo Xiu tentu saja tidak mungkin tidak menyadari keributan sebesar itu. Dia berjalan keluar dari tempat latihannya sendiri dengan tatapan tenang dan acuh tak acuh. Pada saat ini, siapapun dapat melihat bahwa para pengikut Paviliun Abadi ini datang ke sini dengan niat jahat. Pada saat yang sama, lelaki berbaju emas itu juga melihat Luo Xiu dan menunjuknya, "Kemarilah dan berlututlah di kakiku. Mulai sekarang, layani aku sebagai gurumu. Aku bisa membawamu ke Paviliun Abadi untuk berlatih dan memberimu kesempatan warisan yang lebih kuat." Agresivitas lawan membuat mata Luo Xiu menampakkan niat membunuh yang dingin. "Apakah kamu ingin mati? Kau tidak tahu bagaimana hidup dan mati, dan kau berani bicara sembarangan. Hancurkan dia." Pria berbaju emas itu juga memancarkan aura. Sejak awal, mengambil tindakan adalah hasil yang tak terelakkan. Ledakan. Saat suara itu jatuh, pria berbaju emas telah melangkah maju, dan dia tidak menyerang sendirian, tetapi bersama dengan lebih dari selusin murid Paviliun Abadi yang mengikuti di belakangnya. Jelas, meskipun dia mengatakan bahwa dia sangat meremehkan Luo Xiu dan ingin menjadikannya sebagai pelayan untuk mempermalukannya, dia sebenarnya sangat takut kepada Luo Xiu dan tidak memiliki keberanian dan keyakinan untuk melawan Luo Xiu 1 lawan 1. Sepertinya Anda sudah siap. Dari sudut pandang Luo Xiu, dapat dilihat bahwa tindakan orang-orang ini sangat teratur. Jelas, sejak awal, mereka berencana untuk bergabung. Tetapi kalian, gerombolan orang jahat, berani mempermalukan aku? Suara Luo Xiu tiba-tiba meninggi, dan pada saat yang sama, auranya meledak keluar, seolah-olah seekor naga purba yang ganas membuka matanya, memancarkan aura pembunuh yang mengerikan. Di belakangnya, 3 hantu roda sumber masih muncul, masing-masing tampak nyata, dipenuhi cahaya biru emas metalik. Meskipun kekuatan roda sumber keempat tidak terungkap, Luo Xiu dapat mengoperasikannya secara diam-diam di dalam tubuhnya, jadi kekuatan 3 roda yang dia tunjukkan jauh melampaui imajinasi orang biasa. Ledakan. Dia jarang menggunakan kekuatan terkuatnya di awal, tetapi kali ini, dia tidak menahan diri sama sekali dan menyerang dengan kuat. Pada saat pertama terjadi tabrakan antara kedua belah pihak, seseorang berteriak. Sosok Luo Xiu bagaikan kilat, kuat dan mendominasi, mengguncang semua yang lain dan berdiri di depan pria berbaju emas. Ledakan. Sambil mengangkat tangannya, Luo Xiu menamparkan wajah orang itu dengan keras. Lelaki berbaju emas ingin melawan, tetapi wilayah hukum tertinggi terbuka, menahannya, memperlambat gerakannya dan membuatnya tidak dapat melawan. Sebuah tamparan keras bergema di udara. Dengan kekuatan fisik Luo Xiu yang kuat, tamparan ini hampir menghancurkan wajah pria berbaju emas itu, dan darah berceceran. Siapa yang memberimu kualifikasi untuk memerintahku? Tidakkah kau tahu bahwa yang lemah harus bersikap hormat di hadapan yang kuat? Luo Xiu tidak kenal ampun dan menyerang secara beruntun. Setiap pukulan tidak berakibat fatal, tetapi semuanya mengenai wajah pria berbaju emas itu, membuat kepalanya tidak dapat dikenali lagi. Kau begitu lemah hingga konyol, tetapi kau masih berani bersikap sombong dan mendominasi. Kau pikir kau siapa? Nada bicara Luo Xiu sangat dingin. Jika dia tidak khawatir bahwa pihak lain itu berasal dari Paviliun Abadi, dia pasti ingin menamparkan orang ini sampai mati. Pergilah ke neraka. Kata-kata yang diucapkan oleh pria berbaju emas itu sebenarnya sudah tidak jelas, namun ada aura yang berbahaya, dan cahaya yang cemerlang memancar dari tubuhnya. Dia menggunakan harta karun rahasia dengan kekuatan luar biasa dari jarak dekat, berharap dapat menyebabkan kerusakan serius pada Luo Xiu dan menyelamatkan situasi. Dia telah memutuskan bahwa selama dia bisa mengalahkannya, dia akan membuatnya menjalani kehidupan yang lebih buruk daripada kematian. Namun, Luo Xiu sama sekali tidak takut. Domain hukum tertinggi menyusut, seolah-olah ada lingkaran cahaya yang menginjak kakinya. Tirai cahaya biru emas muncul, menghalangi semua kekuatan di luar. Dia kebal dan tidak bisa dihancurkan. Aku bilang, kamu lemah, sangat lemah. Nada bicara Luo Xiu sangat dingin, dan matanya sedalam jurang, membuatnya mustahil untuk melihat melalui kedalamannya. Semua orang yang melihat kejadian ini merasa ngeri, karena mereka dapat merasakan kekuatan mengerikan dari harta karun rahasia itu dari jarak jauh,
tetapi mereka sama sekali tidak dapat menggoyahkan Luo Xiu. Kekuatannya memang mengerikan dan mengejutkan. Konon katanya itu adalah jati dirinya yang sebenarnya, yang mengandung kekuatan hukum tertinggi dan mampu meredam segalanya, kata seseorang. Teknik tertinggi bukan lagi rahasia, dan Luo Xiu sering menggunakannya melawan musuh. Jadi banyak orang di Akademi Diri Sejati juga memiliki pemahaman tentang metodenya. Ledakan. Luo Xiu melangkah maju dan menginjak wajah pria berbaju emas itu. Seluruh wajahnya meledak, dan rasa sakit yang hebat membuatnya menjerit dengan keras. Ledakan. Segera setelah itu, dia membuat segel tinju dengan tangannya dan menghancurkan harta rahasia itu menjadi berkeping-keping dengan satu pukulan, memperlihatkan kekuatannya yang tak terkalahkan. Hal ini mengejutkan banyak orang, karena itu adalah harta karun rahasia dengan kekuatan yang mencengangkan, tetapi diledakkan oleh Luo Xiu dengan satu pukulan. Seberapa kuatkah hal itu? Pada saat yang sama, murid-murid Paviliun Abadi yang datang bersama pria berbaju emas bergegas mendekat lagi. Namun, Luo Xiu langsung menendang pria berbaju emas itu ke udara, menuju ke arah murid-murid Paviliun Abadi. Saudara laki-laki, lebih dari selusin murid Paviliun Abadi dengan cepat menangkapnya. Melihat penampilannya yang menyedihkan, mereka semua merasakan hawa dingin di hati mereka, karena mereka semua tahu bahwa pria berbaju emas ini bukanlah orang lemah di antara murid-murid Paviliun Abadi. Bab 3428 Yun Tianzun. Pewaris Paviliun Abadi memang seperti itu, Luo Xiu berkata dengan ringan, lalu berbalik dan pergi. Dia sudah menunjukkan kekuatannya. Jika orang-orang Paviliun Abadi masih ingin terlibat, maka dia benar-benar ingin membunuh mereka. Mungkin dia akan membunuh beberapa orang untuk membangun otoritasnya. Beraninya kau, orang yang sombong dan bodoh, membenci Paviliun Abadi? Setelah bertahun-tahun, Paviliun Abadi telah menjadi garis keturunannya sendiri. Itu bukan tanah suci abadi, tetapi dalam hal status, itu bahkan lebih unggul dari tanah suci abadi sampai batas tertentu. Banyak murid Paviliun Abadi datang kali ini. Kekalahan tragis pria berbaju emas terlihat oleh orang-orang ini bahkan dari kejauhan, dan serangan dan provokasi pria berbaju emas terhadap Luo Xiu juga diam-diam diperintahkan oleh mereka. Sama seperti 3 generasi orang suci surgawi, Zhan Kunlun dan yang lainnya dikenal sebagai urutan pertama di Akademi Diri Sejati. Ada juga perbedaan tingkat di antara banyak murid yang terkumpul dari generasi ke generasi di Paviliun Abadi. Sosok-sosok berjalan di udara satu demi satu, dan banyak dari mereka memiliki 3 bayangan roda sumber di belakang mereka. Alam seperti itu dapat diperingkat dalam urutan pertama di Akademi Diri Sejati. Dan ada banyak talenta hebat seperti itu di Paviliun Abadi dibandingkan di Akademi Diri Sejati. Setidaknya, di Paviliun Abadi, tidak semua orang yang mengembunkan 3 hantu roda sumber memenuhi syarat untuk berada di urutan pertama. Di antara banyak murid Paviliun Abadi, ada satu orang yang dikelilingi di tengah seperti bulan yang dikelilingi bintang. Ini adalah seorang laki-laki yang terlihat sangat muda, seperti remaja, memakai jubah putih, berambut hitam panjang, dan parasnya yang cantik jelita membuat para wanita cemburu. Namun, Luo Xiu merasakan aura khusus pada pria ini, dan dia hanya merasakan aura ini pada Sun Tianzi. Keturunan dari sang master? Luo Xiu menyipitkan matanya sedikit. Sun Tianzi datang dari Istana Abadi. Dia berpikir bahwa keturunan garis keturunan guru harus berlatih di Istana Abadi. Tampaknya ada juga beberapa di Paviliun Abadi. Jika dikatakan bahwa True Self Academy didirikan dan dibangun oleh beberapa tokoh besar era kontemporer. Kemudian Paviliun Abadi dan Istana Abadi ada di era yang lebih kuno lagi. Konon, keduanya didirikan oleh master tingkat abadi, dengan tujuan untuk membina bakat-bakat unggul yang dapat mencapai alam abadi. Yun Tianzun. Kebanyakan orang tidak mengetahui identitasnya, tetapi orang-orang seperti orang suci surgawi generasi ketiga, Zhan Kunlun dan lainnya mengetahuinya, dan mata mereka tampak serius. Jauh sebelum mereka bergabung dengan Akademi Diri Sejati, orang suci surgawi generasi ketiga mengetahui keberadaan Paviliun Abadi dan Istana Abadi. Pada awalnya, tanah suci tingkat abadi di belakang mereka juga ingin mengirim mereka ke warisan kuno seperti Paviliun Abadi atau Istana Abadi untuk berlatih. Hanya saja orang suci surgawi tahun itu tidak dipilih. Baru setelah dia datang ke Akademi Diri Sejati, dia menempa hantu roda sumber ketiga, dan karena dia tidak memiliki beberapa bakat khusus dan kuat, dia ditolak tahun itu. Seiring berjalannya waktu, banyak orang telah meninggal, dan para orang suci surgawi generasi ketiga juga menahan amarah mereka, ingin melangkah ke Paviliun Abadi dan Istana Abadi dengan kekuatan mereka sendiri. Sehingga para jenius yang disebut itu tahu bahwa meskipun mereka tidak memiliki bakat yang kuat dan istimewa, mereka masih bisa sebaik yang lain. Akan tetapi,
Saat melihat Yun Tianzun ini, bahkan mereka yang sekuat 3 generasi orang suci surgawi pun hanya bisa kalah kekuatan dan merasa rendah diri. Di samping Yun Tianzun, berdiri beberapa orang dengan 3 bayangan roda sumber di belakang mereka. Masing-masing dari mereka memiliki aura yang kuat, tetapi mereka bersedia untuk menjadi penghalang di sini, menonjolkan keanggunan Yun Tianzun muda yang tak tertandingi. Luo Xiu, kamu memang berbakat, tetapi di hadapan Yun Tianzun, kamu tidak punya pilihan selain berlutut. Di samping Yun Tianzun, seseorang menatap Luo Xiu dan berteriak. Aku tidak menyangka bahkan Yun Tianzun akan datang. Kali ini Luo Xiu akan bernasib sial. Di antara sekian banyak murid Akademi Diri Sejati, ada pula orang-orang yang bersukacita atas kemalangan orang lain, dan orang-orang semacam ini tentu saja dipimpin oleh para murid dari Istana Sembilan Surga. Biarkan aku berlutut, hanya mengandalkanmu, segerombolan orang, segerombolan melon dan kurma yang bengkok. Luo Xiu mencibir. Dia tahu bahwa itu tidak akan berakhir dengan baik. Pihak lain ingin menekannya untuk menunjukkan keagungannya, jadi tidak ada yang perlu dikatakan, hanya pertarungan. Mencari kematian. Seketika, orang-orang di sekitar Yun Tianzun mengambil tindakan, dan setiap kekuatan magis adalah teknik rahasia Tao dengan sejarah panjang. Akan tetapi, serangan-serangan itu tidak berguna bagi Luo Xiu, dan dapat dengan mudah diatasi oleh hukum tertinggi, yang kebal terhadap segala metode. Menarik, Yun Tianzun menyipitkan matanya sedikit, dan jelas melihat keanehan hukum tertinggi Luo Xiu. Siapakah yang tidak memiliki hukum diri sejati jika mereka dapat berkultivasi hingga ke tingkat kami? Seseorang mencibir, menatap Luo Xiu. Kamu terlalu sombong, meremehkan keturunan abadi seperti kami. Aku akan memberimu satu kesempatan terakhir untuk berlutut dan mengakui dosa-dosamu. Kalau tidak, aku akan membunuhmu tanpa ampun. Orang-orang ini sangat kuat, dan mereka ingin membunuh orang kapan saja, dan mereka berada di wilayah Akademi Diri Sejati. Ku bilang, dengan kau sampah, jika kau ingin membunuhku, kau bisa berlatih selama 1.000.000 tahun lagi. Luo Xiu menunduk dengan jijik. Jika kamu kuat, maka kuatkanlah dirimu sampai akhir, dan mustahil baginya untuk menundukkan kepalanya. Oke. Pada saat ini, Yun Tianzun berbicara, nadanya tenang dan kalem, dia melambaikan tangannya, dan semua orang di sekitarnya berhenti berbicara dan kagum padanya. Kamu bukan tandinganku. Kemudian, tatapan Yun Tianzun jatuh pada Luo Xiu. Kamu tidak perlu ragu. Aku dapat melihat bahwa alammu masih terbelenggu di puncak alam Kaisar Suci, dan kamu belum memasuki alam yang mulia suci. Ketika kata-kata itu keluar, semua orang yang hadir seperti ketakutan. Karena berita ini sungguh terlalu mengejutkan. Luo Xiu bahkan belum berhasil mencapai alam Saint Venerable. Bagaimana ini mungkin? Tahukah kamu, banyak penyihir yang telah memasuki alam suci dan mencapai puncak kultivasinya di alam ini. Dan Luo Xiu, yang selalu tak terkalahkan oleh mereka, bahkan belum berhasil menembus alam suci. Ini membuat semua orang memandang Luo Xiu semakin berbeda, karena jika semua ini benar, sungguh mengerikan untuk memikirkannya. Dia sangat mengerikan tanpa bisa menembus Holy Lord, jadi seberapa kuatkah dia jika dia bisa menembus Holy Lord? Luo Xiu juga menyipitkan matanya, karena kecuali lelaki tua berambut putih yang pernah berhubungan dengannya beberapa kali, termasuk para tetua alam Kaisar Agung di Akademi, mereka belum pernah melihat wilayah kekuasaannya. Sebenarnya, dengan akumulasi Luo Xiu, dia bisa saja menerobos ke Holy Lord sejak lama, tetapi dia tidak pernah memilih untuk menerobos karena dia menemukan bahwa dia masih bisa meningkatkan kekuatan tempurnya tanpa meningkatkan ranahnya, yang berarti bahwa dia berada di ranah ini. Potensinya belum sepenuhnya dieksplorasi. Namun, seiring dengan meningkatnya kekuatan tempurnya, semakin sulit bagi orang untuk melihat alamnya yang sebenarnya. Bagaimanapun, kekuatan tempurnya terlalu kuat, dan mustahil untuk berpikir bahwa alamnya sangat rendah. Kamu sangat berbeda. Setidaknya aku belum pernah mendengar atau melihat orang yang kekuatannya setara dengan Kaisar Suci. Jika kultivasiku setara dengan Kaisar Suci, mungkin kamu bisa bertarung denganku. Tetapi kamu tidak bisa melakukannya sekarang. Yun Tianzun berbicara perlahan. Meskipun kata-katanya tidak diucapkan dengan jelas, namun ada makna yang tersirat di dalamnya. Artinya, Yun Tianzun ini tidak lagi setingkat dengan Dewa Suci. Alam Kaisar Agung, alam Kaisar Muda Agung. Hasil ini membuat mata Luo Xiu mengeras. Seorang keturunan dengan garis keturunan seorang master yang telah melangkah ke tingkat Kaisar Agung jelas merupakan musuh paling kuat yang pernah dia hadapi. Dengan bakatnya, dia dapat mencapai alam Kaisar Agung dan menjadi sama kuatnya dengan para tetua akademi, atau bahkan lebih kuat dari para tetua akademi. Bab 3429,
orang pertama di bawah Kaisar Agung. Yun Tianzun, orang macam apa dia? Bahkan di Paviliun Abadi, dia adalah sosok legendaris. Sebagai generasi muda, dia telah mencapai alam Kaisar Agung dan dapat dibandingkan dengan para tetua. Meskipun Luo Xiu sangat percaya diri, dia masih tidak percaya diri dalam berhadapan dengan seorang Kaisar Agung seperti Sang Yun Tianzun dengan kultivasi alam guru suci miliknya. Jika dia berada di alam Kaisar Agung biasa, Luo Xiu tentu tidak perlu takut. Dengan keempat cakra sumber yang aktif sepenuhnya, dia pasti bisa bertarung. Tapi bagaimana mungkin Yun Tianzun menjadi Kaisar Agung biasa? Jika kamu benar-benar memiliki keyakinan untuk menjadi tak terkalahkan, apakah kamu berani menekan kultivasimu di bawah level Kaisar Agung untuk melawanku? Luo Xiu mencibir, aku tidak akan menggertakmu, kamu dapat menekan kultivasimu ke tingkat puncak Dewa Suci, dan aku akan melawanmu di tingkat puncak Kaisar Suci. Begitu kata-kata itu keluar, ekspresi semua orang yang hadir berubah. Karena meskipun demikian, Luo Xiu masih satu level lebih rendah dari Yun Tianzun. Tidak peduli dia menang atau kalah, dia tidak akan menderita kerugian. Jika dia menang, Yun Tianzun pasti akan kehilangan gengsi dan reputasinya sebagai sosok yang tak terkalahkan. Dan meskipun mereka kalah, tak seorang pun akan berkata apa-apa jika perbedaannya sangat besar. Omong kosong, kau pikir kau siapa? Bagaimana kau bisa membiarkan Yun Tianzun merendahkan dirinya dan menekan wilayah kekuasaannya untuk bertarung denganmu? Jika ini adalah pertarungan hidup dan mati, apakah lawanmu akan menahan diri dan bertarung denganmu? Itu konyol. Beberapa orang di sekitar Yun Tianzun bersikap sarkastik. Rupanya mereka merasa bahwa tindakan ini tidak pantas dan tidak ingin Yun Tianzun menekan wilayah kekuasaannya untuk mengambil tindakan, karena itu sama saja dengan mengambil risiko. Mereka telah mengetahui bahwa pria bernama Luo Xiu ini sangat kuat. Satu-satunya cara untuk menekannya adalah dengan wilayah kekuasaan yang besar. Bagi banyak orang di True Self Academy, ada perasaan gembira. Karena itu adalah Yun Tianzun, dan Luo Xiu benar-benar menantangnya dengan perbedaan ranah yang sangat besar. Ini bukanlah keberanian yang bisa dicapai oleh orang biasa. Tahukah kamu, bahkan sebelum Yun Tianzun berhasil mencapai alam Kaisar Agung, dia merupakan sosok yang tak terkalahkan di generasinya. Apakah kamu pernah berpikir tentang berapa banyak musuh kuat yang telah dikalahkan Luo Xiu selama bertahun-tahun tanpa mampu menembus level Holy Lord? Sungguh mengerikan jika dipikirkan dengan saksama. Aku tidak pernah terkalahkan dan aku tak terkalahkan dalam setiap pertempuran. Orang-orang yang mengucapkan kata-kata ini tentu saja adalah beberapa orang dari Akademi Diri Sejati. Bagaimanapun, orang-orang dari Paviliun Abadi begitu mengancam dan begitu kuat sehingga banyak orang tidak tahan dengan mereka. Ada juga beberapa orang yang takut dunia tidak akan kacau, tetapi berharap Yun Tianzun akan menekan wilayahnya dan bertarung dengan Luo Xiu. Jika demikian, jika Luo Xiu mengalahkannya, dia harus melihat seperti apa wajah orang-orang di Paviliun Abadi. Dia benar-benar orang yang menarik. Yun Tianzun, bagaimana kalau serahkan lawan ini padaku? Pada saat ini, sebuah suara tiba-tiba terdengar, dan segera seorang pemuda dengan tubuh bagian atas telanjang berjalan mendekat. Ada aura liar yang mengalir di sekujur tubuhnya, dan matanya seperti pedang yang menakutkan, yang membuat orang tidak berani melihat langsung. Qi Tian Kuang. Orang-orang di sekitar Yun Tianzun secara alami mengenal orang ini, karena mereka semua berasal dari Paviliun Abadi. Pada saat yang sama, semua orang membicarakan identitas dan latar belakang Qi Tian Kuang. Qi Tian Kuang sama terkenalnya dengan Yun Tianzun di Paviliun Abadi. Ketika keduanya berada di puncak Saint Realm, mereka bertarung berkali-kali, tetapi selalu berakhir seri. Namun, setelah Yun Tianzun menerobos ke Great Emperor Realm, keduanya tidak bertarung lagi. Qi Tian Kuang juga menunggu ranahnya sendiri. Terobosan, dan kemudian akan ada pertempuran di level yang sama. Saat level kultivasi Yun Tianzun menembus alam Kaisar Agung, Qi Tian Kuang juga disebut sebagai orang pertama di bawah alam Kaisar Agung. Akumulasinya di level alam Guru Suci telah mencapai level yang hampir belum pernah terjadi sebelumnya, dan dia telah menginjakkan kaki di ranah Kaisar Agung. Medan yang tak terkalahkan selama bertahun-tahun. Haha, karena kamu tertarik, biar aku serahkan padamu. Aku belum lama menerobos, dan pemahamanku tentang alam belum sempurna. Tidak cocok bagiku untuk menekan alamku dan bertarung dengan orang lain. Yun Tianzun tersenyum tipis. Di Paviliun Abadi, dia dan Qi Tian Kuang merupakan pesaing sekaligus teman. Benar-benar konyol. Kamu mengatakan bahwa Qi Tian Kuang adalah orang pertama di bawah alam Kaisar Agung. Di mana kamu menempatkan keturunan istana abadi kita? Pada saat ini, terdengar seringai di kejauhan,
dan sekelompok orang berjalan di udara, semuanya dengan ekspresi yang tidak ramah. Selama bertahun-tahun, Paviliun Abadi dan Istana Abadi telah berada dalam hubungan yang kompetitif. Bagaimanapun, sumber daya dan kreasi tingkat atas terbatas. Kedua tempat warisan tersebut didirikan oleh dua kekuatan tingkat dominan pada periode yang berbeda. Masing-masing milik kekuatan yang berbeda, dan ada persaingan juga normal. Jelas saja, orang-orang di Istana Abadi tidak akan setuju dengan orang-orang di Paviliun Abadi yang memuji Qi Tianquang sebagai orang pertama di wilayah Kaisar Agung. Apakah kamu, Istana Abadi, tidak yakin? Kalau begitu, mari kita bertarung. Beberapa murid dari Paviliun Abadi mencibir. Mereka tahu betapa kuatnya Qi Tianquang dan sangat percaya padanya. Ada banyak sekali master di dunia ini, dan mereka bukan satu-satunya yang muncul di permukaan. Ada juga beberapa keajaiban sejati dan monster yang menentang surga yang sangat rendah hati dan tidak ingin diketahui publik. Orang dari Istana Abadi berkata sambil mencibir. Tiba-tiba, orang-orang dari Istana Abadi muncul, menyebabkan ketegangan antara Paviliun Abadi dan Istana Abadi. True Self Academy telah menjadi orang luar. Bagaimanapun, baik dari segi kualitas muridnya maupun jumlah gurunya, True Self Academy masih jauh dari sebanding dengan Immortal Pavilion dan Eternal Palace. Yun Tianzun, benar. Karena kamu merasa lebih unggul dari yang lain dan sombong, maka mari kita bertarung dan jangan mencari alasan untuk menghindar. Di Istana Abadi, seseorang menatap tajam ke arah Yun Tianzun, dan provokasinya sangat kentara. Haha, kalau mau bertarung, bertarung saja. Untuk tantangan seperti itu, karakter Yun Tianzun tidak mungkin takut. Pada saat yang sama, beberapa tetua juga muncul di udara yang jauh. Penatua True Self Academy berpakaian putih. Penatua Paviliun Abadi berpakaian hitam. Para tetua Istana Abadi berpakaian ungu. Di antara mereka, tingkat kultivasi para tetua akademi semuanya berada pada tingkat Kaisar Agung. Di antara para tetua Paviliun Abadi dan Istana Abadi, ada satu atau dua yang merupakan eksistensi dari alam sumber. Anak-anak muda ini sungguh penuh energi. Bukankah tujuan tuan kedua mendirikan Istana Abadi adalah agar mereka dapat bersaing satu sama lain dan berkembang dalam persaingan? Benar sekali. Jika hanya ada satu Paviliun Abadi atau hanya satu Istana Abadi di dunia ini, maka tidak akan ada pesaing, dan akan sulit untuk mencapai puncak tidak peduli seberapa berbakatnya Anda. Karena mereka ingin bertarung, mari kita bertarung. Ini saat yang tepat untuk melihat siapa di antara generasi muda di dunia ini yang benar-benar tak terkalahkan di bawah kekuasaan Kaisar Agung. Jika ada orang seperti itu, dia dapat digunakan sebagai benih kunci untuk diolah. Di masa depan, dia akan menjadi sangat kuat saat mencapai alam sumber. Dia mungkin memainkan peran penting dalam bencana di masa depan. Beberapa tetua berdiskusi satu sama lain dan bergaul dengan sangat harmonis. Bagaimanapun, apapun yang terjadi di bawah, setidaknya perlu ada hubungan yang harmonis di antara tingkat atas. Jika tidak, seluruh dunia abadi akan bertarung dari atas ke bawah, dan akan benar-benar jatuh. Ledakan. Kedua tetua alam sumber mengambil tindakan, dan cakra sumber yang terkondensasi menjadi substansi membubung di langit. Setiap cakra sumber sebesar bintang, tergantung di langit. Ada roda sumber di bagian bawah, roda sumber di bagian atas, dan medan perang berada di tengah. Dan di bawah pengaruh dan penekanan kekuatan dua cakra sumber, para jenius seperti Yun Tianzun yang telah berkultivasi ke alam Kaisar Agung juga akan ditekan secara paksa ke alam suci. Ini adalah pertempuran di bawah kekuasaan Kaisar Agung. Apakah kalian semua tidak percaya diri? Ayo, medan perang telah disiapkan untuk kalian. Suara seorang tetua alam sumber terdengar perlahan dan terdengar di telinga semua orang. Untuk sesaat, semua orang berhenti berdebat. Bab 3430, bertarung melawan lawan. Roda sumber yang dipadatkan oleh orang-orang kuat di alam sumber berubah menjadi substansi dan berevolusi menjadi ciptaan tak terbatas. Dapat dikatakan bahwa roda sumber orang kuat di alam sumber adalah senjata sihir dan senjata sihir yang sangat kuat. Bahkan dapat berubah menjadi bentuk yang terus berubah, dan tidak hanya terbatas pada bentuk roda sumber. Dua roda sumber melintasi langit, seperti dua bidang tanah yang tergantung. Medan perang berada di antara roda sumber. Ada kekuatan sumber yang memengaruhi dan menekannya, dan tidak akan ada kecelakaan. Jelaslah para tetua dari 3 daerah warisan mendukung para pemuda di bawah untuk bertarung satu sama lain. Karena ini juga merupakan insentif, dan hanya mereka yang memiliki potensi dan bakat nyata yang dapat membuat lompatan dalam kompetisi besar ini. Si kecil, ku dengar kau sangat pandai, jadi sebaiknya kau yang pertama naik.
Seorang tetua dari Istana Abadi memandang Luo Xiu dan melambaikan tangannya sambil mengobrol dan tertawa. Luo Xiu membuka mulutnya, namun sebelum dia bisa mengatakan apapun, sosoknya menghilang seketika, dan sumber kekuatan dahsyat menyelimutinya. Ketika pemandangan di sekelilingnya kembali normal, dia sudah berdiri di medan perang yang dibangun di antara dua roda sumber. Adik kamu, Luo Xiu ingin mengeluh saat ini. Dia tidak peduli apakah dia setuju atau tidak. Pihak lain langsung memindahkannya ke sini. Itu terlalu berlebihan. Namun jika dipikir-pikir dari sudut pandang lain, sebenarnya orang kuat alam sumber yang mengambil tindakan. Aku benar-benar ingin melihat level seperti apa yang dapat dicapai Luo Xiu, yang hanya berada di puncak Kaisar Suci, dan apakah ia dapat dianggap sebagai titik kunci. Benih untuk dibudidayakan dan dibentuk. Mereka datang, keamanan. Luo Xiu tidak peduli, dan segera menyesuaikan mentalitasnya. Dia juga tahu bahwa karena para tetua dari 3 tempat warisan utama turut andil dalam peperangan ini, hasil pertempuran tersebut pasti akan memengaruhi dukungan dari para petinggi itu. Bahkan tanpa kekuatan alam sumber itu mengambil tindakan, Luo Xiu pasti akan muncul, itu hanya masalah cepat atau lambat. Ia juga butuh panggung untuk memamerkan kekuatan dan potensi tempurnya, dengan harapan agar disukai dan dihargai oleh orang-orang penting, dan diberi lebih banyak kesempatan untuk tumbuh lebih cepat. Awalnya aku harus bertarung denganmu, jadi ini bisa menghemat masalah. Sosok itu terbang dan memasuki medan pertempuran antara dua cakra sumber. Sosok itu menatap Luo Xiu dengan senyum di matanya. Dan orang ini adalah Qi Tianquang. Dia tidak tampan. Dia memiliki alis tebal dan mata besar. Dia tinggi dan kekar. Dia sangat liar. Dapat dikatakan bahwa dia sesuai dengan namanya. Dan orang ini juga dipuji oleh orang-orang di Paviliun Abadi sebagai orang pertama di wilayah Kaisar Agung. Mampu menerima pujian seperti itu dapat membuat penyihir nakal lainnya di Paviliun Abadi kagum dan kagum, yang menunjukkan bahwa kekuatan tempurnya benar-benar luar biasa. Kakak senior Qi pasti tak terhentikan dan mengalahkannya dengan kecepatan yang sangat cepat. Itu hanya level puncak Kaisar Suci. Perbedaannya sangat besar. Begitu kakak senior Qi mengambil tindakan dengan seluruh kekuatannya, dia bahkan tidak akan memiliki kesempatan untuk bertahan hidup. Lebih baik kau membunuhnya, semuanya akan berakhir untuk selamanya. Orang-orang di Paviliun Abadi jelas-jelas penuh permusuhan terhadap Luo Xiu, karena Luo Xiu sebelumnya telah mengalahkan keturunan Paviliun Abadi dengan paksa, yang membuat orang lain di Paviliun Abadi merasa bahwa mereka telah kehilangan muka. Qi Tianquang, yang dikatakan tak terkalahkan di alam yang sama, bagaimana dia bisa kalah dalam pertempuran lintas alam yang besar? Menurutku tidak ada gunanya mengatakan sesuatu yang tidak perlu, kan? Qi Tian tersenyum lebar dan berjalan ke arah Luo Xiu. Saat dia berbicara, auranya tiba-tiba berubah. Ledakan. Dua energi dan darah seperti naga yang ganas meraung keluar dari tubuh Qi Tianquang dan menerkam langsung ke Luo Xiu di sisi berlawanan. Hanya pelepasan Qi dan kekuatan darah saja sudah memiliki kekuatan yang luar biasa. Dapat dilihat bahwa Qi Tianquang juga telah melunakkan garis keturunannya sendiri ke tingkat yang sangat kuat. Bahkan jika dia bukan keturunan dari garis keturunan yang dominan, kekuatan garis keturunannya pasti dapat dibandingkan dengan tingkat yang sama. Keturunan dari master sebanding satu sama lain. Ledakan. Luo Xiu mengangkat tangannya dan meninju, bertabrakan dengan dua bentuk naga berdarah Qi, menghasilkan suara keras seperti guntur. Pada saat yang sama, aura Qi Tianquang menjadi lebih liar, seolah-olah dia telah berubah wujud menjadi binatang buas berwujud manusia, menyerbu ke arahnya dengan kecepatan yang sangat mencengangkan. Tidak hanya itu, Qi Tianquang juga menggunakan teknik rahasia. Apa yang dia lakukan jelas merupakan teknik rahasia tingkat atas dan kekuatan sihir yang benar-benar hebat. Ledakan. Dalam kilatan petir, keduanya bertabrakan lagi. Kegilaan energi yang mengerikan itu bagaikan ombak besar yang menghantam pantai. Kekuatan akibatnya menyapu segalanya dan menghancurkan kehampaan. Ketika energi yang melonjak itu berangsur-angsur menghilang, sosok Luo Xiu dan Qi Tianquang melangkah mundur pada saat yang sama, saling menjauh. Tatapan semua orang menjadi serius, jelas menyadari tirani lawan mereka. Mengaum. Qi Tianquang mengangkat kepalanya dan mengeluarkan suara gemuruh seperti auman naga. Di belakangnya, 9 naga sungguhan muncul dalam sekejap. Setiap kepala memiliki 9 cakar yang berbentuk naga leluhur. Segera setelah itu, naga leluhur 9 naga berubah, terus-menerus mengembun dan mengeras, dan berubah menjadi pedang naga bergagang 9. Aura pembunuhnya yang mengerikan menghancurkan dunia, dan itu sangat mengerikan. Jelas, ini juga merupakan kekuatan magis yang mengguncang dunia, terkait dengan naga leluhur yang paling kuat. Dulu,
Saat berada di alam Dao tak berujung, Luo Xiu mengira naga leluhur paling-paling setara dengan level Kaisar Agung. Baru setelah melihat banyak rahasia kemudian, dia mengerti bahwa bahkan di dunia abadi ini, binatang buas yang paling kuat pun dapat disebut Kaisar Agung. Eksistensi yang tak terkalahkan, misterius, dan tak tertandingi. Menghadapi pukulan mematikan dari pedang naga bergagang 9, sebuah menara giok putih muncul di atas kepala Luo Xiu. Ini bukanlah senjata ajaib yang dikorbankannya, tetapi senjata yang menyatu dengan tubuh fisiknya. Faktanya, tubuh fisiknya adalah pagoda giok putih, dan pagoda giok putih juga merupakan tubuh fisiknya. Meskipun hanya berupa menara 4 lantai, ia mengalir dengan kekuatan sumber yang dahsyat, seperti artefak tingkat sumber yang dibangkitkan. Selama beberapa waktu, pertempuran antara keduanya menemui jalan buntu. Kedua belah pihak menang. Tidak ada yang bisa berbuat apa-apa terhadap yang lain. Masing-masing dari mereka memiliki kekuatan tempur yang sangat kuat, setidaknya di bawah level Kaisar Agung. Menakjubkan dan tak tertandingi di zaman kuno dan modern. Bahkan beberapa tetua yang benar-benar berada di alam Kaisar Agung sedikit terkejut, karena kedua orang ini belum menerobos ke alam Kaisar Agung. Tetapi kekuatan tempur mereka yang sesungguhnya sebenarnya sebanding dengan Kaisar Agung biasa. Dengan kata lain, para tetua dari Akademi, Paviliun Abadi, dan Istana Abadi ini jauh lebih baik daripada alam Kaisar Agung biasa. Jika tidak, orang-orang tua ini mungkin telah disusul atau bahkan dilampaui oleh orang-orang kecil ini. Percikan darah dan pertarungan berdarah. Dalam pertempuran tingkat ini, kekuatan kedua belah pihak sangat berbeda sehingga hampir mustahil untuk tidak terluka. Bahkan dengan kekuatan fisik Luo Xiu, tubuhnya terkoyak oleh pisau naga, dan darah berhamburan kemana-mana. Salah satu pisau naga bahkan mengenai dadanya, hampir melukainya. Pedang naga bergagang 9 itu tidak bisa dihancurkan. Bahkan mereka yang berada di wilayah Kaisar Agung pun hampir tidak dapat menahan kekuatan mematikan seperti itu. Hal ini membuat banyak murid Akademi Diri Sejati tercengang, karena mereka semua tahu seberapa kuat tubuh fisik Luo Xiu, dan dia bahkan telah menghancurkan senjata sihir tingkat Kaisar. Namun, tubuh sekuat itu malah terluka seperti ini, yang menunjukkan betapa kuat dan tak tertandinginya Qi Tianquang. Namun Qi Tianquang juga tidak merasa baik. Wajahnya pucat, rambutnya berantakan, dan ada luka robek yang besar di separuh tubuhnya. Asal mula luka ini adalah Luo Xiu. Jika pisau naga itu tidak mengenai dadanya dan harus berhenti, Qi Tianquang pasti sudah terbelah dua olehnya. Oleh karena itu, pertempuran antara keduanya tidak dapat dikatakan lebih kuat atau lebih lemah. Dapat dikatakan bahwa kedua belah pihak menderita kerugian. Namun dalam kondisi terluka sekalipun, semangat kedua pria itu tidak luntur sedikitpun, tetap penuh semangat juang dan momentum agung.